Segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021, di 391, di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812, di 1398, di 3749, seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu. Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijoyo yang merupakan Head of Investment PT Reswara Gian Investa. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, selamat sore. Ya, selamat sore. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Penantian dari investor sudah terjawab, Pak Kiswoyo, dan The Fed akan memulai taperingnya pada akhir bulan ini. Bagaimana Anda melihat respon daripada investor terkait dengan kebijakan ini? Apakah sudah diperkirakan sebelumnya atau tidak? Jadi kalau kita lihat responnya ini sudah baik dan bagus, karena pertama berarti Bank Sentral Amerika sudah yakin bahwa ekonomi Amerika sudah mulai pulih, sudah on the track menuju perbaikan, menuju pertumbuhan kembali. Kalau tidak yakin, mereka tidak akan memulai tapering. Dan tapering ini bukan kenaikan suku bunga, jadi artinya mengurangi jumlah cetak duit. Karena kemarin-kemarin itu per bulannya itu The Fed atau Bank Sentral Amerika mencetak duit 120 miliar US dollar setiap sebulan sekali. Dan ini kan akan dikurangi bertahap kan 15 miliar US dollar. Jadi artinya tidak langsung jadi nol, enggak. Kurangi terus dari sebulan-sebulan itu jadi kurangi 15 miliar US dollar, 15 miliar US dollar sampai nol. Nah, ketika setelah nol itu suku bunga juga tidak akan naik. Itu biasanya The Fed akan diam dulu melihat situasi ekonomi selama 3 bulan sampai 6 bulan. Sehingga dan The Fed juga sudah menyatakan dalam pernyataan kemarin bahwa tahun depan kayaknya masih kecil kemungkinan untuk naik, mungkin naiknya adalah tahun 2023. Walaupun ada komentar dari seorang analis di Dow Jones sana, kayaknya paling cepat Desember, gitu kan, Desember tahun depan. Ya, makanya juga intinya kita jangan terlalu panik karena intinya cetak duitnya masih ada terus. Dan juga kalau tahun depan cetak duitnya berakhir pun uangnya masih beredar banyak dan suku bunga The Fed juga masih rendah begitu. Pak Kiswoyo, yes. Ya, di hold dulu Pak, sudah ada penelpon yang masuk, sudah lama menunggu, kita akan coba sapa terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore. Ya. Dengan Ibu Dora dari Cibubur. Ya, silakan Ibu Dora, sudah ada Pak Kiswoyo di sini. Iya, saya baru aja melakukan buy untuk dengan Akra ya, di 4230. Tapi ternyata turun tuh. Untuk jangka pendek Pak, bagaimana? Baik. Dan Raja, saya juga beli di pucuk minggu lalu di 226. Jangka pendek aja semua. Oke, itu saja Bu Dora. Iya. Terima kasih, ditunggu jawabannya Ibu Dora yang ada di Cibubur, tapi nanti kita akan coba jawab. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi juga Anda katakan ini kebijakan dari The Fed sudah diperkirakan sebelumnya. Fokusnya lebih kemana ini para investor, Pak Kiswoyo? Apakah dari tapering sudah ada kepastian atau lebih kepada suku bunga acuan belum dinaikkan untuk sementara waktu? Jadi ini pertama intinya adalah sudah ada kepastian bahwa TP harus dilakukan dan juga itu kepastian bahwa juga suku bunga The Fed tidak akan naik dalam waktu setingkat tahun depan juga kemungkinan masih kecil. Dan harus ingat, artinya kondisi ekonomi Amerika sudah mulai pulih. The Fed seperti Bank Sentral Amerika sudah yakin. Dan itu pertanda baik banget. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa penduduk Amerika Serikat itu totalnya hanya sekitar kurang lebih 300 juta orang. Penduduk Cina itu sekitar 1,2 miliar orang. Artinya dari segi jumlah penduduk memang Cina bisa 5 kali lebih banyak daripada jumlah penduduk Amerika. Tapi dalam hal konsumsi satu negara, itu Cina itu hanya sepertiganya Amerika. Jadi artinya orang Amerika itu kalau sudah konsumsi ekonomi pulih kan konsumsi mereka akan tinggi. Itu otomatis konsumsi mereka tinggi banget dan itu mereka akan membeli barang dari mana-mana. Dari Cina, dari Indonesia dan sebagainya. Dan itu yang harus kita apresiasi dan kita harus pantau ke situ. Artinya kalau ekonomi Amerika sudah mulai jalan lagi, artinya kebutuhan-kebutuhan akan barang-barang konsumsi itu akan naik tinggi, termasuk salah satunya komoditas-komoditas juga non energi ya, non energi. Jadi seperti kebutuhan handphone dan sejenisnya, laptop dan sebagainya itu mereka pasti akan tinggi lagi. Dan itu yang sebetulnya diapresiasi oleh para investor dan trader. Artinya, wow, ada pertumbuhan ekonomi Amerika akan naik dan otomatis akan ikut menyokong pertumbuhan ekonomi dunia dan juga negara-negara lainnya. Itu yang menjadi fokus positif kita harusnya saat ini, karena itu bagus, karena kemarin-kemarin kan krisis corona ini seluruh dunia pertumbuhan ekonominya dan ekonomi negara-negara di mana saja di seluruh dunia termasuk Indonesia, Amerika semuanya down, bahkan ada lockdown dan sebagainya kan terhenti.
Nah, saat ini artinya menunjukkan bahwa Bank Sentral Amerika sudah pede, percaya diri banget, gitu. Mereka hati-hati. Diprediksi orang-orang nguranginya memang antara 10 sampai 20 miliar US dollar per bulan. Iya. Itu The Fed ngambilnya garis tengah, 15 miliar US dollar. Baik. Artinya sudah sesuai lah gitu loh dengan ekspektasi orang-orang juga. Pak Kiswoyo, apa yang menjadi pembeda Pak? Kalau di 2013 lalu pelaksanaan tapering ini direspon sangat negatif oleh investor. Kondisinya berbeda tampaknya di 2020 ini. Jadi pertama kondisinya adalah kalau saat ini asing baru masuk di Indonesia. Kalau kita lihat pasar saham Indonesia itu kemarin-kemarin ini artinya bulan-bulan kemarin itu asing baru pada masuk pasar. Kalau 2013 kan beda, setahun sebelumnya itu mereka 2 tahun sebelumnya mereka sudah masuk duluan. Jadi memang kayaknya kita terhambat oleh corona juga. Jadi sebelum corona pun asing sudah kuat, tapi mereka masih masuknya dikit. Dan memang yang asing jangka panjang itu sebetulnya mereka tetap di dalam. Mungkin asing yang jangka menengah itu mungkin mereka sebagian kalau nggak salah mengalihkan dari saham, mereka masuknya baru berani ke instrumen obligasi. Tapi kalau yang jangka pendek itu mereka baru masuknya sekitar bulan kemarin, jadi mereka kencang banget. Nah itu sebetulnya yang membedakan adalah asingnya ini baru masuk gitu. Kalau yang tahun 2013 itu seingat saya itu asingnya sudah lama, masuknya sudah setahun 2 tahun bahkan 3 tahun sebelumnya. Sehingga ketika ada sentimen tapering mereka buru-buru kabur duluan. Mereka merasa sudah cukup lama. Kalau kita kan nggak, indeksnya memang sudah di bawah dan nggak kemana-mana, ini baru mau naik, karena mereka juga baru masuk. Jadi harusnya kalaupun ada kemungkinan profit taking ya mungkin tahun depan gitu, karena suku bunga dapatnya juga masih ada waktu. Gitu. Jadi target akhir tahun masih 6.800, harusnya masih tercapai. Oke, adanya tapering tidak akan mempengaruhi skenario sampai dengan akhir tahun begitu Pak Kiswoyo? Window dressing juga akan berjalan dengan semestinya begitu? Betul, tidak akan ada pengaruhnya target IHSG itu. Baik, dalam jangka pendek, kemana arah indeks harga saham gabungan terlebih dahulu Pak Kiswoyo? Kalau kita bicara memang indeks ini sudah tergolong tinggi, level 6.500, selalu saya bilang itu adalah level psikologis 6.500, di bawahnya 6.000, garis tengahnya 6.250. Ini memang kita kalau target akhir tahun 6.800 kita masih ada jeda 1 bulan 2 minggu lebih ya, 1 bulan 3 minggu. Artinya kemungkinan IHSG untuk koreksi itu masih terbuka lebar. Memang kemarin sempat turun sampai 64 sekian di bawah 6.500, tapi buru-buru dibawa naik lagi ya karena level 6.500 adalah level psikologis. Tapi kemungkinan koreksi itu masih bisa terjadi, IHSG bisa turun sampai garis tengahnya 6.250. Kalau sampai bablas pun tren terakhir 6.200 atau 6160 atau 6150. Jadi sebetulnya peluang koreksi itu masih ada, masih terbuka lebar untuk di bulan ini gitu. Baik, tapi kalau secara cyclical di November apakah juga lebih cenderung tertekan, Pak? Betul, memang kalau secara statistik November lebih banyak merahnya biar di luar konteks ya, artinya kita harus lihat dulu skor IHSG-nya. Tapi kalau kita lihat dalam statistiknya November banyak merahnya, Desember itu dalam 20 tahun terakhir hanya 1 kali merah, artinya 19 kali hijau. Jadi kemungkinannya kalau ada koreksi ya di November ini pada koreksi kita harus berani beli saham blue chip seperti BRI BCA, kita akan beli pada saat IHSG lagi turun dalam begitu. Baik, strateginya seperti itu ya Pak, untuk memanfaatkan momentum window dressing di akhir tahun yang memanfaatkan koreksi yang terjadi. Nah, sebelum kita melihat ini sektor-sektor lain atau saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini Pak Kiswoyo, kita akan coba jawab dulu pertanyaan Ibu Dora yang ada di Cibubur. Terima kasih sudah berpartisipasi, mohon maaf sudah lama menunggu. Untuk Akra Pak Kiswoyo sudah ambil posisi di 4230 Pak. Hari ini koreksi katanya. Kemana arah selanjutnya untuk jangka pendek Akra Pak Kiswoyo? Kalau lihat Akra ya, Akra itu ya Akra seperti sih kalau dia nggak turun di bawah 4.100 ya harusnya sih dia masih bisa naik, tapi kalau dia sampai turun di bawah 4.100 dan 4.000 kenaikannya artinya sudah berakhir dan dia akan turun ke bawah, jadi memang jadi 4.000 dan 4.100 di situ. Baik, support yang diperhatikan 4.100 ya Pak? Ya betul. Oke, ambil posisi di 4230. Hari ini sempat menyentuh ke 4250 di posisi atas ini. Apa strategi yang harus dilakukan Pak Kiswoyo? Ya, kalau tembus di bawah 4.000 itu berarti artinya berbahaya, bisa turun lebih dalam lagi. Ya, setidaknya 4.000 dan 4.100 yang dijaga sih. Tapi kalau masih di atas 4.100 masih ada kecenderungan untuk menguat, bisa sampai ke level 4.300-an harusnya masih bisa. Oke, selanjutnya pertanyaan masih dari Ibu Dora di Cibubur untuk Raja Pak. Sudah ambil posisi di 226, di posisi atas juga. Hari ini ditutup flat di 208 Pak Kiswoyo. Kalau Raja supportnya di 200, kalau sampai turun di bawah 200 dia bisa turun lebih dalam lagi. Resisten atasnya sih dia harusnya ada di area sekitar 214.
Jadi kalau dia bisa tembus di atas 214, dia baru bisa ke arah 230-an lagi gitu. Baik, level support tadi di 200 yang bisa diperhatikan ya Pak, untuk mengantisipasi kerugian lebih dalam untuk Raja. Ibu Dora di Cibubur, untuk Akra dan Raja, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Kiswoyo, tadi Anda katakan ketika koreksi terjadi untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang November ini merupakan momentum untuk masuk kepada saham-saham big cap begitu. Sementara kondisi dari kegiatan perdagangan ini 1 bulan ini cukup panjang Pak. Dalam membagi pergerakannya akan seperti apa? Apa yang harus diperhatikan oleh investor? Karena memang kalau kita tahu target akhir tahun 6.800 ISG, target tahun depan ada sekitar 7.200-an. Sehingga peluangnya adalah kalau kita tahu indeks mau percaya indeks akan naik, ya artinya memang backbone-nya itu nomor 1, nomor 2 adalah BRI dan BCA, itu bobotnya sekitar 9% dan 9% dengan perhitungan bobot baru ISG ya, nanti kalau mereka seperti itu. Terus yang nomor 2-nya itu ada 4 yang besar lagi, ada Mandiri, BBNI, Telkom, dan Astra. Jadi 4 itu juga layak untuk dikoreksi. Sehingga kalau nanti ISG turun dalam, jangan takut untuk membeli 6 saham ini, terutama BRI dan BCA ya, kalau uangnya terbatas. Dia bisa fokuskan kepada BRI dan BCA saja. Itu akan menjadi peluang yang menguntungkan, terutama kalau kita lihat BRI tahun depan itu harusnya dia ada angka sekitar di atas 5.000. Minimal sih harusnya dia naik ke atas 5.000. Karena dengan pulihnya ekonomi kita tahu juga bahwa ini jalan tol sudah kata mulai macet. Itu salah satu juga emiten jasa marga sudah terlihat mulai naik, itu juga menarik, itu harusnya di atas 5.000 juga untuk tahun depan. Tapi memang jasa marga ini bukan penggerak ISG, tapi mungkin buat menabung itu bisa, karena kita tahu bahwa nanti ketika mengetahui benar apa tidak ekonomi mulai jalan apa enggak ya, kalau dari jalan tolnya kan jalan tol sudah mulai macet, artinya ekonomi sudah mulai jalan, otomatis emiten perbankan, Telkom, jasa marga, Astra Internasional, terus juga bank-bank itu bank-bank besar terutama ya, itu mereka akan net profitnya harusnya tahun ini tutup tahun akan jauh lebih baik dibanding dengan tahun kemarin. Dan tahun depan akan jauh lebih baik daripada tahun ini, dengan catatan corona gelombang ketiga di awal tahun depan semoga smooth, karena kita tingkat vaksinasinya semoga di akhir tahun bisa mencapai 70% dari dosis kedua, kan itu yang kita tunggu kan itu.